Dan secara mengejutkan emas kembali rebound sampai teritori 1970 dan kali ini memang sedikit lebih tinggi dari level tertinggi 2 hari sebelumnya yaitu 1969. Tapi masalahnya adalah apakah emas sudah layak untuk dikatakan naik? Karena sampai saat ini market sebetulnya kecenderungan memiliki range yang relatif terbatas dan semua itu akibat semua menantikan FOMC minggu depan. Jadi inilah yang akan kita coba kupas terkait dengan apa saja yang memungkinkan untuk menggerakkan market hari ini. Termasuk salah satunya kabar panas dari Arab Saudi versus Amerika. Ya, data ekonomi hari ini seperti Anda lihat, kita tidak melihat ada data ekonomi untuk Amerika nanti malam, sehingga kemungkinan pergerakan harusnya relatif lebih stabil atau kata lain mungkin lebih sideways. Nah, masalahnya adalah sideways ini kemungkinan juga akan diwarnai oleh ekspektasi market terkait dengan kemungkinan Fed kira-kira apakah mereka akan melakukan kenaikan suku bunga minggu depan atau mereka akan tetap mempertahankan. Hal ini digambarkan dengan data klaim pengangguran kemarin yang ternyata dirilis dengan angka yang relatif lebih tinggi. Tapi sebelum itu, pagi tadi kita sempat melihat data CPI China yang ternyata dirilis dengan angka minus 0,2% untuk basis bulanan, month on month, dan juga basis tahunannya lebih kepada kenaikan di 0,2%. Tapi kenaikan ini tentunya ternyata lebih rendah daripada yang diperkirakan di angka 0,3%. Nah, kira-kira efeknya seperti apa? Seharusnya kita akan mendapatkan laporan dari PBOC atau People's Bank of China baru minggu depan, kurang lebih di tanggal 15. Apakah mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga sebagai bentuk dari stimulus ekonomi? Karena sampai saat ini, ekonomi China bisa dibilang pertumbuhannya relatif stagnan dan mungkin bisa dibilang juga sedikit mengendur dari sejak mereka membuka kembali perbatasan. Dalam hal ini adalah zero covid atau aturan zero covid yang sebelumnya dilakukan di awal tahun. Nah, oleh karenanya kalau Anda lihat dari pergerakan pasar Hang Seng, sebetulnya dia sempat turun tapi kemudian dia rebound. Ini adalah diakibatkan dengan ekspektasi kemungkinan PBOC atau bahkan pemerintah setempat berusaha untuk menstimulus ekonomi dan itu ditandai dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga. Oke, kemudian ada pidato dari petinggi ECB. Saya rasa ini akan kembali memberikan isyarat bahwa ECB akan tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Kemudian juga terkait dengan tingkat pengangguran dari Kanada. Ya, dengan angka 5,1% dan juga dari previousnya 5%. Berarti diharapkan ada kenaikan. Setelah kemarin dapat kejutan terkait dengan Bank of Canada yang menaikkan suku bunga 25 basis point. Kita harus juga lihat refleksinya adalah lebih kepada Canadian dollar, tapi juga memang sempat mengalami penurunan juga akhirnya rebound. Dan itu juga terlihat jelas dengan crude oil karena dampaknya juga relatif bisa dibilang 11-12 dengan Bank of Canada atau dalam hal ini adalah Canadian dollar. Jadi kita akan coba lihat lebih lanjut apakah crude oil bisa bertahan untuk terus di atas level 69 atau tidak. Karena pagi tadi kita sempat lihat ada tergelincir di level 70, bahkan tadi malam sempat ke level 69. Dan semua itu diakibatkan dengan pernyataan dari Arab Saudi ataupun bahkan ya kita tahu bahwa inventory Amerika yang kecenderungannya mengalami peningkatan. Nah, dengan demikian juga semua data sudah selesai dan juga untuk minggu ini akan ditutup dengan PPI dari Jepang. Jadi kemungkinan kita tidak akan terlalu lihat berpengaruh terlalu besar karena semua otomatis memperhatikan atau menantikan FOMC minggu depan. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang apa yang terjadi, ternyata ada kemungkinan agak sedikit friksi antara Arab Saudi dan juga Amerika. Hal ini dikarenakan putra mahkota Saudi, yaitu Mohammed bin Salman, mengancam akan mengubah hubungan antara Amerika dan Saudi yang selama ini sudah terbina dan kemungkinan itu akan membebankan biaya ekonomi yang lebih besar, yang lebih signifikan terhadap Amerika. Ya, seperti kita ketahui, Amerika menginginkan harga minyak yang lebih rendah, sementara Arab Saudi sebagai produsen tentunya ingin harga relatif lebih stabil dan itulah sebabnya kenapa dia atau Arab Saudi dalam hal ini cenderung memberikan pengumuman terkait dengan pemangkasan produksi. Dan itu pula yang akan tetap dilakukannya supaya melihat harga minyak dunia tetap stabil di atas 70 dan bahkan mungkin kalau perlu sampai di atas 80 kembali. Tapi apakah itu bisa? Ya, so far apa yang dilakukan dengan OPEC Plus kesepakatannya adalah memangkas lebih lanjut dan terutama untuk Arab Saudi akan tetap memantau dan juga lagi-lagi ingat dengan ancaman yang sempat disampaikannya terutama dari Menteri Peminyakan Saudi terhadap para spekulan yang menekan harga minyak dunia. So, hati-hati teman-teman. Dengan kondisi yang memang seperti ini, saya rasa ini bukan ancaman yang bisa dibilang gertakan.
kita bisa lihat nantinya kalau ternyata harga minyak turun di bawah $70 kembali, apalagi kalau misalkan penurunan itu relatif lebih cepat, kemungkinan Arab Saudi bisa saja sewaktu-waktu mengumumkan terkait dengan pemangkasan produksi secara sukarela. Ya, walaupun angkanya cuma 1 juta barrel per day, tapi ya dengan keputusan itu berarti akan menambahkan dari apa yang sempat disampaikan di pertemuan OPEC awal bulan kemarin. Oke, berarti kita lanjut dengan apa yang terjadi dengan China. Ada saran bahwa China atau dalam ini Bank Sentral China, yaitu PBOC, People Bank of China, disarankan untuk melakukan pemangkasan suku bunga pinjaman, terutama hal ini kaitannya untuk meringankan beban pembiayaan dari perusahaan swasta. Seperti kita ketahui bahwasanya kemungkinan yang paling mencolok adalah pinjaman dari perusahaan swasta dibandingkan perusahaan negara, alias kalau kita sebut dengan BUMN. Nah, dengan hal tersebut, Profesor atau bahkan Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai, Liu Yuanchun, menyarankan supaya dilakukan pemangkasan suku bunga tersebut. Hal ini tentunya sekaligus bisa mendorong pemulihan ekonomi. Kita tinggal tunggu saja minggu depan apakah MLF akan dipangkas atau tidak. Kalau MLF dipangkas berarti nantinya mungkin seminggu kemudian kita akan melihat potensi dari LPR, ya loan prime rates. Apakah yang 1 tahun dan 5 tahun bisa dipangkas juga apa tidak. So far itu adalah fondasi dasar di mana market sudah mulai mengharapkan kemungkinan akan ada stimulus karena stagnasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi China pasca dibuka kembali pasca pandemi COVID. Ya, kemudian kita lihat dari klaim pengangguran yang ternyata data dirilis dengan angka yang cukup menakjubkan, walaupun kalau ya balik lagi kita pernah mengatakan bahwa data klaim pengangguran juga relatif unik, di mana angkanya selalu bertahan di bawah 300.000 tapi tidak pernah turun di bawah 200.000. Hal ini juga mirip dengan NFP sebelumnya, tapi kita lihat 261.000 versus 235K. Bahkan ini tercatat sebagai level tertinggi sejak bulan Oktober 2021. Ya, ini juga yang membuat kenapa dolar tiba-tiba merosot tajam tadi malam, termasuk hari ini pun masih tetap dalam faktor penurunan. Nah, ini juga yang membuka kembali ekspektasi kepada kemungkinan Fed akan meredam atau mungkin menahan suku bunganya minggu depan. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan atau justru Fed kembali mengejutkan, terutama setelah kemarin RBA ataupun Bank of Canada melakukan kenaikan 25 basis point. Jadi kita akan tunggu supaya nantinya kita akan melihat apakah Fed akan memberikan respon yang cukup positif apa tidak. Kalau ternyata misalkan mereka melakukan pemangkasan, tentunya itu akan negatif untuk market, ya. Dan juga kemungkinan potensinya kita akan melihat dari potensi tersebut, apakah nantinya kita akan melihat dolar cenderung menguat atau melemah. Semuanya akan sangat bergantung dari keputusan Fed. Tapi sebelum itu, ternyata market akan menantikan data inflasi. Sayangnya, inflasi CPI Amerika baru akan dirilis 1 hari menjelang pengumuman suku bunga, yaitu di hari Selasa. Jadi hati-hati teman-teman. Volatilitas kemungkinan akan sangat tinggi di 3 hari pertama minggu depan. Ya, itu bukan berarti akhir pekan ini akan relatif tenang, melainkan semua mungkin sudah mulai mengantisipasi sejak dini. Ya, katakanlah dengan level resisten 1983, 1985, maka kemungkinan potensinya kita harus melihat lebih lanjut apakah saatnya tembus atau tidak. Atau malah dia kecenderungannya terjun bebas di bawah 1930-an. Ya, lalu kemudian untuk euro sendiri diperkirakan akan menguat, tapi semuanya tergantung Fed. Dengan catatan begini teman-teman, ECB memproyeksikan bahwa mereka masih tetap akan melanjutkan kenaikan suku bunga karena mereka melihat kondisinya inflasi masih tetap harus ditekan. Tujuan utama mereka menekan inflasi sama halnya dengan Fed untuk mencapai target 2%. Tapi yang harus dicatat adalah Fed belum memberikan ide ataupun gagasan terkait dengan apakah mereka akan berhenti menaikkan atau tidak. Yang jelas, kalau Fed tetap menaikkan suku bunga, tentunya yang paling utama adalah penguatan dolar. Tapi kalau Fed bersikeras lalu kemudian mulai merubah kebijakannya, yaitu menahan suku bunga, maka saat ECB ataupun Bank of England melakukan kenaikan suku bunga, disitulah letaknya kemungkinan dolar akan relatif lebih lemah dibandingkan euro atau bahkan pound sterling. Nah, tinggal masalahnya adalah ECB dan BOE, apakah mereka akan agresif menaikkan suku bunga atau mereka akan sesuai ekspektasi market. Karena terutama untuk pound sterling, Bank of England, kalau cuma menaikkan 25 basis point rasa-rasanya itu kurang menendang, dan kemungkinan pound sterling pun agak relatif
naik hanya untuk sesaat atau terbatas, kemudian dia akan ditekan kembali. Well, semuanya akan terjawab minggu depan, termasuk dari Bank of England 1 minggu setelah Fed. Ya, jadi dengan demikian kita akan lihat next fokusnya adalah minggu depan menantikan data inflasi CPI Amerika dan juga terkait dengan pengumuman suku bunga Fed. Banyak pihak yang memperkirakan Fed masih bisa menaikkan suku bunga, tapi angka Federal Fund Rate menunjukkan sekitar 25% mungkin ekspektasinya kenaikan suku bunga untuk bulan Juni. Tapi itu adalah angka yang relatif turun dari sebelum rilis data weekly jobs claim kemarin, dari 31% turun ke 25%. Nah, tinggal masalahnya adalah sisanya semua akan bergantung kepada data inflasi. Saya rasa kalau misalkan Fed menginginkan untuk menahan suku bunga, maka mereka harus mendapatkan inflasi Amerika setidaknya turun di bawah 4,9%, karena previous sudah berada di angka tersebut. Kita tinggal tunggu apakah ini kesempatannya atau tidak, karena kalau memang ternyata melihat dengan harga minyak yang kecenderungannya turun, seharusnya kita akan dapatkan mungkin angka inflasi pun relatif lebih rendah. Mungkin di bawah 4,5 sudah cukup untuk memberikan reaksi yang spontan pelemahan dolar minggu depan. Oke, jadi kemungkinan potensinya kita masih harus sabar menanti, dan juga terkait dengan level-level tertentu yang harus kita tandai, terutama untuk emas. Range tetap dalam zona tengah, dan itu berarti sideways masih tetap berlanjut, dan kita perkirakan kalaupun misalkan pergerakan ada, mungkin 1940 sampai 1970 adalah hal yang wajar. Dengan demikian yang paling aman strateginya adalah mungkin harus memperhatikan level support untuk prioritas buy dan level resistance untuk melakukan sell. Tapi hal tersebut baru akan kita kupas nanti sore di live streaming.